Sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, saya Dang Sulastri, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan memanfaatkan atau kita saling berkolaborasi, saling memahami, saling sharing mengenai budaya positif yang akan kita laksanakan atau kita terapkan di sekolah kita SMK Negeri 47 Jakarta. Nah, sebelum kita ke materi intinya, saya mau kasih tahu nih, atau mungkin Bapak Ibu secara singkat ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Gitu. Yang kira-kira Bapak Ibu tahu, silahkan mungkin. Budaya itu apa? Ya, Bu Herlina. Budaya itu kebiasaan. Ya, kebiasaan ya. Budaya kebiasaan yang baik atau tradisi atau kebiasaan. Nah, di sini budaya positif di sekolah ya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, dan tujuan pendidikan kita kurikulum merdeka itu kita di sekolah harus berpihak pada murid. Jadi tidak ada tuh namanya hukuman lagi dan sebagainya. Jadi kita berpihak pada murid, makanya ada juga istilah student center ya, teacher center. Kalau zaman dulu kan kita sebagai guru kita yang berpusat pada guru ya, berpusat pada kegiatan pembelajaran, kita ceramah, menjelaskan, anak murid mendengarkan. Tapi kan sekarang kan tidak, semuanya berpihak pada murid. Nah, kita akan memahami konsep inti budaya positif. Konsep inti itu ada paradigma baru, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Nanti kita akan membahas budaya positif mengenai 7, satu lagi adalah segitiga restitusi. Nah, ini konsep-konsep ini adalah dukungan atau tahapan kita untuk menerapkan budaya positif. Jadi sebelum menerapkan budaya positif, kita harus pahami tentang 7 poin ini. Paradigma baru yang pertama, paradigma baru itu adalah prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi karena anak murid itu unik ya, berbeda-beda, jadi sistem pembelajaran itu kita harus menerapkan sistem berdiferensiasi, jadi berbeda. Yang satu mungkin gaya belajarnya audio, yang satu video,
video, yang satu kinesthetik. Jadi kita harus menyesuaikan dengan gaya belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu tahu ya, ada kreatif, gotong royong, dan sebagainya, ada 6 dan dengan sub elemennya masing-masing. Selanjutnya adalah yang kedua, mengenai disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, disiplin ini ringkasnya tuh kayak gimana? Ada yang paham tidak? Disiplin itu apa sih? Secara ini kan panjang banget nih. Coba kita rangkum, disiplin itu apa? Ya, silakan Pari. Mengikuti aturan yang berlaku di sekolah. Ya, lebih kepada mengikuti aturan, patuh pada peraturan ya. Jadi terkesannya sebenarnya memaksa disiplin itu. Dengan kalimat disiplin itu terkesan anak itu harus disiplin, anak itu harus patuh terhadap peraturan gitu. Jadi mungkin ada rasa ketidaknyamanan oleh anak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini disiplin adalah suatu cara disiplin positif ya. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau disiplin itu kan kesannya adalah memaksa, membuat anak patuh, tapi kita perbarui kalimatnya menjadi disiplin positif, yaitu membuat anak sadar akan tanggung jawabnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan untuk mencapai tujuan mulia. Jadi anak itu disiplin atau anak itu datang tepat waktu bukan karena paksaan, bukan karena takut hukuman, tapi dia sadar kalau dia harus datang tepat waktu atau awal waktu, gitu ya, untuk mencapai tujuan mulia. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, dia datang tepat waktu itu bukan karena hukuman atau bukan karena paksaan atau untuk mendapatkan pujian, bukan, tapi memang dari motivasi internalnya sendiri. Maka sebagai pendidik ini tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, gitu. Jadi kita tidak harus memaksa anak untuk datang tepat waktu atau tidak harus memaksa anak untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak. Gitu. Jadi kita membuat anak memiliki sikap disiplin positif sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, pertanyaannya mungkin nanti untuk nilai-nilai kebajikan akan disampaikan setelah ini ya. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi dia contohnya punya jadwal piket. Kalau dia memiliki motivasi internal, oh saya harus melakukan tugas saya dengan baik, saya harus piket supaya apa? Tujuannya untuk mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai itulah yang dinamakan dengan nilai kebajikan. Nah, kita lihat nilai kebajikan itu apa? Nah, ternyata profil pelajar Pancasila adalah salah satu dari nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi dia harus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Ada juga yang nilai kebajikan bersifat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan sebagainya. Nah, jujur itu juga sama. Keselamatan, keamanan itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, itu kan harus kita tanamkan nilai-nilai kebajikan ke dalam diri siswa. Yang ketiga, untuk menumbuhkan budaya positif, selain kita paham disiplin positif itu apa, nilai kebajikan itu apa, kita perlu tahu kebutuhan dasar manusia. Nah ini, anak murid terkadang melakukan sesuatu karena dia butuh apa? Kadang dia suka cari perhatian tuh, berarti dia butuh cinta, butuh kasih sayang mungkin, atau kadang dia suka iseng sama temennya, itu berarti alasan dia iseng tuh apa? Apakah untuk kesenangan atau emang sebagainya? Inilah yang harus kita pahami. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tadi seperti contoh, anak kadang cari perhatian, manja-manja sama guru, itu apa? Pasti punya tujuan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang
kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya seperti anak kecil nangis-nangis, kenapa nggak deketin ibunya? Mungkin aja itu dia ada rasa lapar, pengen makan, ya kan? Berarti itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama kesenangan. Jadi manusia itu butuh kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi mungkin di kelas dia bosan dengan pelajaran itu aja, akhirnya dia bermain musik atau apa, berarti kan dia butuh rasa senang di kelasnya. Kemudian anak atau manusia juga butuh cinta dan kasih sayang. Butuh cinta dan kasih sayang bukan hanya untuk dicintai, tidak, tapi untuk diterima. Memberi dan menerima kasih sayang berkoneksi. Jadi kadang setelah saya belajar kayak gini, ada anak yang diam aja. Ini kenapa? Dia tidak bergaul. Kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan untuk diterima dan berkoneksi. Nah, itu salah satu yang harus kita pahami dan kita gali supaya anak itu terpenuhi dasar kebutuhannya. Kemudian kebebasan. Nah, anak itu butuh kebebasan di sini, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Jadi kalau anak kecil itu kita, misalkan anak SD kita anak apa, dia akan merasa tidak nyaman, akan melakukan sesuatu yang membuat dia pengen bebas gitu. Terus kita nyuruh anak kamu yang ini ya, ada rasa tidak nyaman karena dia tidak bebas. Kemudian penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi dan diakui. Jadi kadang ada anak yang merasa rendah diri di kelas, atau anak ada yang tidak pede, berarti mungkin butuh pengakuan dari gurunya, butuh pengakuan dari temannya kalau dia mampu, seperti itu. Kemudian kebutuhan hidup. Nah, ini salah satu yang dia penting juga, yaitu sandang pangan papan. Tadi yang sudah saya kasih contoh, kalau anak kecil rengek ke anaknya, atau misalkan dia ngambil makanan temannya, itu berarti kebutuhan rasa lapar. Kemudian serta psikologis atau rasa aman. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami supaya kalau ada anak yang bertingkah seperti ini, sebenarnya dia butuh apa sih? Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu nakal, maka seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, konsep itu yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kita bahas kebutuhan dasar manusia, ini motivasinya. Jadi misalkan anak itu datang terlambat. Nah, kemudian setelah kita tahu nih kebutuhan dasarnya apa, nah alasan dia akhirnya setelah kita tahu nih, kita tanya-tanya, akhirnya dia datang tepat waktu. Nah, motivasi dia untuk datang tepat waktu itu apa? Gitu. Nah, motivasi adalah dorongan yang datang dari manusia dengan kesadaran atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Gitu. Jadi tadi contohnya adalah anak akhirnya tadinya telat, setelah ditanya-tanya sama gurunya dan sebagainya, akhirnya dia datang tepat waktu. Itu motivasinya apa? Gitu. Yang pertama, apakah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, gitu kan? Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu bisa penghargaan, ujian dan sebagainya ya. Nah, kalau seperti itu kan, ini kira-kira motivasi apa Bapak Ibu? Internal atau eksternal? Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari penghargaan, internal atau eksternal kira-kira? Eksternal. Iya, eksternal. Jadi anak itu datang tepat waktu, ditegur gurunya, diomelin, akhirnya besoknya datanglah dia sesuai dengan jam atau mungkin lebih awal. Itu bisa jadi karena untuk menghindari hukuman, atau bisa jadi untuk mendapatkan pujian, oh aku datangnya tepat waktu, bagus, seperti itu ya. Nah, inilah yang harus kita cari tahu, anak itu bisa disiplin itu kenapa. Jangan sampai menjadi motivasi eksternal yang berlarut-larut. Kenapa? Karena motivasi eksternal sifatnya jangka pendek. Nah, jadi sebagai guru yang tadinya motivasi eksternal, kita ubah menjadi motivasi internal. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu. Jadi kita gali motivasi ekstrinsipnya menjadi motivasi internal supaya apa, bertahan lama, gitu. Kalau motivasi ekstrinsip sifatnya jangka pendek ya. Kalau motivasi intrinsik atau internal itu sifatnya
kalau misalkan dia tahu tanggung jawabnya sebagai siswa adalah datang tepat waktu atau awal waktu, nah itu akan membuat dia akan selalu seperti itu. Jadi tujuan dari disiplin positif tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga, gitu. Jadi disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yang tadi motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau kita paksa anak untuk hadir di sana tepat waktu, itu secara tidak langsung dia tidak menghargai dirinya sendiri, tapi dia datang karena takut pada guru, gitu. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi intrinsik tersebut, mereka telah memiliki motivasi yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpaut pada adanya hukum atau hadiah. Jadi dia karena sudah tahu nilai-nilai kebajikannya, oh saya harus datang tepat waktu, disiplin, maka dia tidak peduli ada hukuman atau ujian gitu. Yang penting dia melakukan sesuai dengan tugasnya. Ini mengenai hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi ini juga sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Secara tidak sadar kita memberikan hukuman kepada anak murid yang melanggar peraturan. Jadi hukuman itu suatu bentuk atau prosedur, atau tindakan yang diberikan kepada individu yang telah melakukan pelanggaran gitu ya, dalam bentuk negatif. Jadi hukuman itu terkesan sebenarnya negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Jadi hukuman itu sebenarnya negatif supaya anak itu tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi, tidak melakukan pelanggaran. Jadi supaya tidak mengulangi, hukumlah anak tersebut. Hukumannya biasanya kalau itu dalam bentuk fisik ya Bapak Ibu, misalkan dari keliling lapangan atau bersihin toilet atau menyalin di buku dan sebagainya. Nah, penghargaan, ternyata penghargaan juga termasuk motivasi eksternal, gitu ya. Ini penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika anak melakukan hal ini maka dapat penghargaan. Jadi kalau kamu dapat, contohnya, kalau kamu dapat nilai 100, ibu kasih hadiah permen, misalkan. Berarti dia akan berusaha untuk mendapatkan nilai 100 untuk mendapatkan itu, gitu, untuk mendapatkan penghargaan dari gurunya. Tapi bukan karena dari dalam saya sebagai siswa harus bisa nih untuk masa depan saya, tidak, tapi untuk mendapatkan penghargaan dari gurunya. Nah ini sebenarnya penghargaan ini bisa termasuk ke dalam hukuman ya Bapak Ibu, karena membatasi murid untuk berkreasi. Nah konsekuensi ini juga dari eksternal, sebuah akibat dari suatu perbuatan maupun pendirian yang telah hendak atau telah dilakukan. Nah ini bedanya konsekuensi sama hukuman. Kalau hukuman kan bersifat satu arah, guru langsung menghukum. Tapi kalau konsekuensi ini biasanya ada kesepakatan ya antara guru dan murid, itu bedanya. Nah yang terakhir adalah restitusi, suatu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah kalau anak datang telat, gimana cara memperbaiki supaya anak itu tidak telat, seperti itu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi ada percakapan atau ada kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi kenapa si anak ini selalu terlambat. Berarti kan si guru harus paham motivasi anak terlambat kenapa, kebutuhan dasar anaknya itu apa. Nah itu, makanya kita harus paham kebutuhan dasar manusianya dan motivasinya. Itu restitusi. Nah, disiplin dengan hukuman ternyata itu sebenarnya identitas gagal. Ternyata hukuman itu bersifat gagal sebenarnya untuk mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena pertama dia menyakitkan, namanya fisik ya, mungkin menyakitkan hatinya atau menyakitkan fisiknya dengan lari misalkan, berarti kan fisiknya ya. Kemudian diomel-omeli itu kan berarti menyakitkan hatinya. Kemudian tidak nyaman, mungkin merasa, mungkin ada murid yang tidak tega, guru yang tidak tega sebenarnya, cuman karena terpaksa menghukum murid gitu, jadi ada rasa tidak nyaman juga dari guru. Atau begitu juga sebaliknya, murid juga tidak nyaman dihukum lari, malu lah dan sebagainya.
murid menjadi takut karena takut dihukum. Itu normal ya, namanya dihukum kita juga ada rasa-rasa takut dan memaksa, mau nggak mau murid harus mengikuti hukuman dari guru, kalau mau nggak jadi hukum. Biasanya kita seperti itu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah ini karena selalu dihukum, akhirnya murid jadi berbohong karena takut saya takut dimarahin gurunya, takut dihukum, akhirnya dia berbohong. Jadi dia bilang saya tidak melakukan itu pada sebetulnya. Murid menjadi rendah diri. Ya, dia malu ya kalau dihukum di depan kelas atau depan teman-temannya, dia pasti merasa malu. Penghargaan juga sama. Mungkin kita merasa ngasih penghargaan itu positif ya, tapi sebenarnya dia identitas gagal untuk mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena tidak efektif, karena jangka pendek. Gitu. Jadi anak berbuat sesuatu yang baik untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Merusak hubungan. Nah ini kalau kita fokus ke satu murid karena dia itu pintar, yang lain kan iri, ya enggak? Gitu. Ih kamu bagus deh, Pak Pipin pintar, dia kamu aktif. Nanti yang lain juga pasti merasa iri. Mungkin ada yang merasa iri kok ini, Pipin lagi, misalkan seperti itu kan. Mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas ini maksudnya, oh kamu dapat 90 itu sudah bagus. Nanti anak itu, oh si nyanyi sudah dapat penghargaan loh dari gurunya, udahlah gak usah dapat nilai 100 lagi, segini juga udah dapat pujian gitu. Jadi mematikan kreativitas anak. Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini makanya sekarang di rapat kurikulum Merdeka sudah tidak ada ranking, tidak dicantumkan ranking karena tadi menghambat kreativitas juga, kemudian jadi saling iri atau saling membandingkan. Anak-anak SD atau anak TK itu kan orang tuanya biasanya membandingkan, si anak ini dapat berapa, anak kamu dapat ranking berapa gitu ya. Makanya di kurmet itu sudah tidak ada lagi ranking. Merampas hak menghargai dirinya. Itu karena dia pengennya dihargai oleh orang lain, bukan menghargai diri. Nah, kalau ini konsekuensi tadi kita sudah bahas 4, yang kedua adalah gagal, yang dua ini adalah identitas sukses. Jadi konsep disiplin yang sukses itu konsekuensi. Hanya kekurangannya adalah dia bersifat jangka pendek, Bapak Ibu. Konsekuensi ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, jadi harus dipantau terus anaknya supaya tetap disiplin gitu. Stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sebenarnya bagus konsekuensi, tapi dia jangka pendek ya. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Nah, kalau restitusi manfaatnya adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dia sadar kalau dia harus bertanggung jawab dan dia sadar akan kesalahannya. Dan dia juga fokus pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dia tahu mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi restitusi ini adalah konsep disiplin yang terbaik dibandingkan yang ketiga tadi. Ya Bapak Ibu, karena restitusi ini lebih ke menggali motivasi internalnya, lebih menggali internalnya dibandingkan dengan eksternal. Jadi perbedaan. Contoh, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh misalkan siswa sering tidak mengerjakan tugas. Ini kan sering ya kita hadapi ya. Nah kalau kita langsung hukum, berarti sifatnya guru menghukum siswa tersebut berkeliling. Nah itu hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, berarti kan sudah ada kesepakatan ya Bapak Ibu dengan anak murid. Berarti guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Itu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan gitu. Tapi kalau restitusi ini berbeda. Kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, guru menanyakan keyakinan kelasnya. Nanti kita akan bahas mengenai keyakinan kelas ya. Dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Gitu. Kenapa kamu telah mengerjakan tugas? Itu ada pertanyaan, ada kolaborasi. Terus guru terbuka, akhirnya terbuka dan siswa menghormatinya. Siswa menghormati dirinya dan orang lain, jadi bukan hanya menghormati peraturan tapi menghormati dirinya dan orang lain juga. Inilah restitusi, perbedaan dari ketiga konsep disiplin.
Yang kelima, posisi kontrol guru. Nah ini kita menempatkan kita sebagai guru itu dalam posisi apa. Sebelum itu kita pahami dulu posisi kontrol guru mengacu pada berbagai pendekatan yang digunakan dalam mengelola perilaku dan disiplin kelas. Setiap posisi akan memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Nah, nanti ini kita bisa tahu nih, kita nih posisi guru sebagai apa di hadapan murid. Kita cek posisi kontrol guru itu ada 5. Sebagai penghukum, tadi yang suka menghukum, guru yang suka menghukum. Bentar-bentar, kamu keliling lapangan, bentar-bentar kasih. Jadi kita sebagai penghukum berarti. Atau guru sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya, kok kamu gitu sih, kamu gak kasihan sama ibu, seperti itu. Jadi bikin anak merasa bersalah, bikin anak merasa gak enak gitu. Apakah kita seperti itu? Kita sendiri yang bisa menjawabnya ya. Guru sebagai teman. Nah ini kita kalau guru sebagai teman lebih enak ya sebenarnya kalau anak SMK ya. Jadi anak SMK itu suka curhat ya, kalau sebagai teman ya. Ngobrolnya juga gaul, bahasa gaul ya. Atau guru sebagai pemantau yang suka ngeliatin anaknya aja, Miss ini salah nih, Miss ini gitu kan, memantau. Atau guru sebagai manajer. Nah ini nanti kita bahas perbedaannya kayak gimana sih. Apakah kita sebagai penghukum? Nah contoh, di sini ada kasus murid tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah ini kita sering ya. Apalagi bagian kesiswaan nih. Penghukum. Nah, ini kalau penghukum biasanya ya kurang lebih nih, walaupun tidak persis. Kamu tidak mematuhi aturan. Sekarang berdiri deh di depan lapangan atau sekarang kamu berdiri di barisan yang berbeda. Nah itu sebagai penghukum. Berarti udah gak boleh sekarang. Iya, ternyata ada caranya. Udah gak boleh lagi. Apa gitu? Konsep kita hancur. Iya. Membuat rasa bersalah nih. Harus berapa kali sih ibu bilang supaya kamu pakai atribut? Ibu kecewa deh sama kamu. Nah itu. Nah ini Bikin down. Iya bikin down, bikin rasa bersalah anak kan. Gitu. Nah ini apakah kita sering melakukan? Gitu. Ini juga sebenarnya kita bisa praktekkan ke anak kandung kita ya Bapak Ibu ya. Kayak gini. Atau sebagai teman, ayolah yang tertib, gitu kan. Bahasanya juga enak ya sebenarnya. Masa ngelanggar terus sih, gitu. Itu sebagai teman, kurang lebih kalimatnya seperti itu. Atau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya gitu, karena dia selalu memantau anak, terus selalu melihat peraturan juga gitu kalau pemantau. Atau sebagai manajer, nah ini kalimatnya kalau manajer, kamu sudah tahu kesalahanmu, maka apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya gitu. Kalau kita posisinya sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi ini yang lebih baik yang mana Bapak Ibu? manajer tuh kayaknya. Oh, teman loh. Teman, manajer. Teman loh. Teman. Apalagi kalau sama mahasiswa perempuan. Oh. Gitu. Dari kemana? Ayolah lain. Apalagi gurunya benda. Dianggap teman sekeluarga. Nah tapi ini ada positif. Nah kita juga berpikirnya enak sebagai teman ya Bapak Ibu ya, atau terhadap manajer. Cuman balik lagi, terkadang kalau kita bersikap sebagai teman, anak tuh kadang bersikap tidak sopan nggak sih terkadang. Ya kan itulah masalahnya gitu kan. Jadi tidak, terkadang ada aja karena gue dekat sama guru ini gitu, akhirnya dia kurang menghargai atau kalimatnya seperti mana bukan seperti orang tua atau guru gitu ya. Kita pilih teman ini siswa perempuannya yang cakep. Laki-lakinya Kenapa pilih? siswa laki-lakinya ya juga ya. Lanjut. Nah yang keenam, keyakinan kelas tadi kan di posisi manajer tadi kan dia menanyakan kamu sudah tahu kesalahanmu, maka apa yang akan kamu lakukan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif
Mungkin kalau kita bikin kesepakatan kelas, ada anak yang menulis tidak mencontek, tidak berbohong. Nah, ini sebenarnya kita bentuk itu kan kalimat negatif ya, karena tidak gitu. Nah, ini harus kita ubah bentuknya dalam kalimat positif. Misalkan tidak mencontek berarti nilai kebajikannya adalah kejujuran, seperti itu. Jadi yang simpel-simpel kalimatnya. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi satu kalimat tapi mudah diingat gitu sama anak murid. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini contoh di sini kan ada tuh peraturan untuk memakai helm saat mengendarai motor. Mungkin kalimatnya pakailah helm gitu kan ya. Nah ini kita rubah. Ini kenapa harus pakai helm? Kira-kira kenapa harus pakai helm? Supaya apa? Melindungi kepala. Melindungi kepala. Ada lagi? Melindungi kepala. Supaya apa? Aman. Aman. Nah, ini kan kalimatnya panjang ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas, keamanan atau keselamatan. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin keyakinan kelasnya kalau kita rangkum keamanan atau keselamatan seperti itu. Kemudian, mengapa ada peraturan untuk memakai masker dan mencuci tangan? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Biar tidak terkena virus. Biar terkena virus tadi, Silvi? Kebersihan. Nah, itu keyakinannya. Jadi mungkin ini adalah peraturannya adalah memakai masker dan mencuci tangan. Tapi kita rubah menjadi keyakinan kelas yang memiliki nilai-nilai kebajikan itu tadi, keamanan atau kesehatan atau kebersihan seperti itu. Nah, ini ciri-ciri keyakinan kelas ya, berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tadi kalau peraturan biasanya panjang, Bapak Ibu mungkin bisa lihat peraturan di sekolah kita ya, panjang sekali kan kalimatnya, begitu kalimat. Tapi kalau keyakinan kelas tidak. Tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan, contohnya yang sudah kita bahas tadi ada toleransi, rasa hormat, kebersihan, keamanan, kesehatan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang umum Bapak Ibu, jadi bisa dipahami oleh semua warga sekolah. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kalimat tidak mencontek, tidak berbohong gitu, tapi dibuat dalam kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalau panjang-panjang kan anak satu keyakinan panjang misalkan anak lupa gitu kan. Sebenarnya harus apa? Cukup kejujuran, panjang semua. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nah ini sebentar lagi kan ada yang baru, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas bikin keyakinan kelas supaya anak-anak lebih paham dan lebih bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini kegiatan buat keyakinan kelas saya sempat bikin sih keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi anak itu diminta peraturan kelas yang seperti apa yang mereka inginkan, kemudian ditulis. Nah setelah menulis kita rumuskan kalimat-kalimat anak-anak itu menjadi keyakinan. Tadi misalkan harus rajin, harus bertanggung jawab dalam weekend, berarti kita rangkum menjadi keyakinan kelas misalkan bertanggung jawab atau kebersihan seperti itu Bapak Ibu. Nah setelah itu ditempelkan menempelkan keyakinan kelas, menempelkan keyakinan di kelas. Berarti kita tempel atau mungkin kalau perlu kita bikin seperti ada beberapa kelas yang sudah menerapkan ya, dibikin apa itu pajangan gitu supaya anak-anak bisa melihat. Ini kurang lebih seperti ini kegiatan membuat keyakinan kelasnya. Nah yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah ini adalah tahap terakhir konsep budaya positif ya Bapak. Jadi segitiga restitusi adalah tindakan kita untuk mengatasi permasalahan. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok
menghapus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan yang tadinya kita suka menghukum anak jadi kurang respect mungkin sama guru yang suka menghukum, karena ada aja guru yang tidak menghukum, ada yang menghukum, jadi anak lebih respect sama yang tidak menghukum, ya kan? Jadi membandingkan biasanya. Jadi kalau kita menerapkan segitiga restitusi yang tadinya hubungan baik, tidak baik menjadi baik. Restitusi bersifat tawaran bukan paksaan, jadi menawarkan solusi kepada kamu apa yang terbaik untuk mengatasi permasalahan kamu, bukan dipaksa. Kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, dia maunya seperti apa sih? Kamu datang telat, bagus enggak? Jadi seharusnya apa? Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini juga sikap. Ketika anak datang telat, berturut-turut, kemudian tidak memakai atribut, alasannya kenapa? Fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kadang ada karakter anak yang pasif atau pendiam, karena kita juga itu, kok kamu diem aja, ayo dong aktif, gitu kan? Kalau di kelas, jangan diem aja, diam. Tapi kita harus tahu karakter dia mungkin memang pendiam, gitu. Nah ini yang harus kita, jadi jangan langsung menghukum anak yang diem aja, nggak ngomong. Tapi kita harus tahu karakter dia seperti apa. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau kita melihat anak tadi pasif, nggak ngomong, diem, itu dia sifatnya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa supaya anak itu menjadi aktif, gitu. Ya Bapak Ibu. Nah ini tahapan segitiga restitusi ini juga pernah saya terapkan juga nih ke anak. Nah tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ini contoh kalimatnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kalau ada anak, ya kita mengatakan kalimat seperti itu kurang lebih. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi wajar kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu. Itu proses menstabilkan identitas supaya anak tenang dulu nih. Ketika dipanggil agak deg-degan gitu kan. Kita stabilkan dulu dengan kalimat seperti itu supaya anak nyaman dulu. Gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar ketika ada dua anak yang berseteru ya. Tapi Bapak Ibu tertarik menyelesaikan masalah. Jadi kita enggak langsung kamu salah ya. Kamu kok kayak gitu sama ini gitu. Terus sebaliknya. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak, gitu kan. Jadi bikin anak merasa enjoy, nyaman ketika menghadapi ibu. Ini yang tahapan kedua, setelah tadi anak sudah nyaman, sudah enjoy dengan kalimat kita baru validasi tindakan yang salah. Itu prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kebutuhan dasarnya apa, motivasinya apa, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini contoh kalimat yang biasa diterapkan. Kamu pasti punya alasan untuk bertindak seperti itu. Jadi ketika menstabilkan identitas, setiap manusia itu wajar melakukan kesalahan. Tapi kamu pasti punya kan alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Nah ini kita salah satu step atau langkah untuk mencari tahu alasan dia melakukan kesalahan, gitu ya. Apa yang penting bagi kamu, atau maukah kamu belajar cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa memukul? Ketika ada anak yang berantem, kita tidak langsung mana yang salah, mana yang penting, enggak. Tapi stabilkan dulu, selesaikan masalah, kemudian baru kita tanya solusinya. Ini validasi tindakan yang salah. Nanti dari step ini anak tahu, oh saya salah. Ya Pak, saya salah, atau iya Bu, saya salah. Itu sikap saya tidak benar. Nah ini di validasi tindakan yang salah ini. Dan dia di sini juga dia akan curhat. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Gitu. Kalau menggunakan segitiga restitusi kita tahu alasannya. Tapi kalau kita langsung menghukum, kita nggak tahu alasan anak melakukan pelanggaran itu apa. Dan ini step terakhir adalah menanyakan
keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Memberi pertanyaan-pertanyaan. Jadi makanya di awal tahun ajar guru sih diharapkan guru-guru itu membuat keyakinan kelas gitu. Jadi ketika ada permasalahan bisa melakukan langkah segitiga restitusi ini, namanya yang keyakinan. Ini tujuannya adalah untuk memunculkan motivasi secara intrinsik gitu. Jadi dia tahu dia salah, sudah melanggar keyakinannya, sudah melanggar kesepakatannya. Ini contoh kalimatnya, apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah? Ini karena kita sudah membuat kesepakatan gitu. Sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Nah, di sini juga anak tahu, oh berarti saya tadi nyontek, berarti saya tidak jujur. Saya tadi tidak jujur Bapak Ibu, atau saya tidak piket, berarti saya tidak menjaga kebersihan kelas gitu. Jadi dia tahu apa kesalahannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang jujur atau yang suka berbohong gitu kan? Itu melalui pertanyaan-pertanyaan itu jadi anak bisa tahu, oh saya salah, saya seharusnya seperti ini. Kemudian apa yang kamu rasakan? Ketika kamu mencontek, apa yang kamu rasain? Takut gak? Deg-degan gak? Takut lama gitu itu. Ketika kamu melakukan kesalahan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini tahapan-tahapan segitiga restitusi ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah sebenarnya Bapak Ibu ya, supaya tercipta budaya positif. Cuman ini harus ada kolaborasi juga dengan manajemen, kesiswaan, dengan kepala sekolah, supaya setiap guru itu membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian pernah ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan berkali-kali sudah kita lakukan segitiga restitusi, lakukan lagi, tapi dia melakukan kesalahan? Solusinya mungkin adalah membuat kesepakatan tadi, dan ada sanksi yang sudah disepakati. Kalau misalkan sudah beberapa kali barulah ada sanksi yang diberikan seperti itu. Cuman memang kita tidak langsung menghukum atau membuat rasa bersalah, tidak, tapi kita menggali dulu nilai-nilai atau keyakinan yang dipercaya oleh murid. Ya, baik Bapak Ibu, sekianlah untuk tahapan segitiga restitusi. Kali ini saya akan mau memberikan contoh yang sudah pernah saya lakukan videonya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tahu nggak kenapa kami ditanya ke sini? Tidak semuanya kan digunakan potong ya. Bukan masalah salah atau benar, kita menggunakan macam-macam. Alasan itu potong. Ini menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu yang tahapannya. Jadi orang ini tahu keyakinannya dan kesalahannya. Kamu nggak tahu kalau misalkan aturan kami ini tidak sesuai dengan sekolah ya, aturannya ya. Berarti menurutnya bagaimana menurut kamu? Tapi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Karena aturan sekolah itu kan harus diikuti. Jadi besok sudah tadi, besok apakah kamu jadi potong atau belum gitu ya. Silakan ya, dilakukan apa yang menurut kamu saya disampaikan dan kamu harus potong ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah perlihatkan dan kita lihat video simulasi segitiga restitusi. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan
Oh iya Bu Yuli, silakan. Ya, gimana Bu Yuli? Maaf, saya ingin bertanya tadi kebetulan kurang fokus. Saya minta diulang kembali maksud daripada segitiga restitusi itu seperti apa? Baik, segitiga restitusi itu sebenarnya kurang lebihnya itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu. Kalau soal dihukum kan otomatis anak tidak tahu dia salah, gitu kan? Dia tidak berpikir solutif, gitu. Tapi kalau segitiga restitusi ini kita sebagai guru mencari cara supaya anak itu sadar bahwa dia itu salah, sadar bahwa dia itu ternyata melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Dan jadi dari situ anak bisa mencari solusi apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi solusi itu dari anak sendiri, bukan dari guru. Jadi guru hanya memancing melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak bisa berpikir, oh kalau misalnya supaya saya tidak telat, berarti saya harus bangun lebih pagi. Oh supaya saya bisa mengerjakan ulangan tanpa mencontek, berarti saya harus belajar gitu. Jadi anak berpikir solutif gitu. Tapi kalau hukuman itu kan membuat anak tidak berpikir solutif. Jadi anak cuma tahu dihukum aja udah selesai. Nah, kemudian konsekuensi juga sama. Setelah melakukan pelanggaran dikasih sanksi, kemudian dikerjakan sanksinya, sudah selesai. Tapi anak tidak dibuat berpikir gimana sih cara mengatasi masalahnya, kayak gitu sih. Bedanya antara hukuman segitiga restitusi dan konsekuensi. Jadi memang segitiga restitusi ini bagus untuk kita terapkan di sekolah. Terima kasih Bu Indah. Ya, gimana, sudah jelas Bu? Alhamdulillah sudah jelas. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, atau ada yang kurang jelas lagi? Ya, silakan Bu Nur Hayati. Baik, terima kasih Bu Enda atas kesempatan buat saya mau diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Tadi saya mendengar pemaparan tentang Bu Enda tentang disiplin positif. Ya, kadang kan kita di sekolah itu disiplin positif, kita sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas. Kadang suka anak itu tidak mengikuti peraturan yang ada, padahal kita sudah buat keyakinan kelas. Sebaiknya kita nih, saya terutama sebagai guru, kalau menghadapi anak yang seperti itu, bagaimana harus lakukan? Ya, begitu pertanyaan saya Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Nur Hayati. Ya, memang terkadang ada anak yang masih tetap melanggar keyakinan kelas, gitu ya. Tadi juga ada pertanyaan, saya juga menjelaskan bagaimana kalau misalnya pelanggaran itu dilakukan berulang kali, padahal kita sudah melakukan segitiga restitusi sampai berkali-kali, ya, berarti tidak ada hukuman. Nah, solusinya adalah menurut dari saya ya Bapak Ibu, ada kesepakatan. Akhirnya ada kesepakatan setelah berapa kali dilakukan segitiga restitusi masih melanggar, berarti ada kesepakatan antara guru, wali murid dan murid sendiri disaksikan dengan manajemen sekolah bagaimana sanksi untuk anak yang seperti ini, gitu. Nah, setelah dibuat kesepakatan dan jika anak itu melanggar berkali-kali baru diberikan konsekuensinya. Jadi tidak selalu memang bukan restitusi terus gitu ya. Itu tapi ada konsekuensi yang memang harus dihadapi anak jika melakukan pelanggaran berkali-kali. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Ya, terima kasih banyak Bu Enda atas jawabannya. Mudah-mudahan setelah saya mendengarkan yang Bu sampaikan bisa saya terapkan di kehidupan saya sebagai guru, saya terapkan di kelas. Terima kasih Bu Enda atas jawaban-jawabannya. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kak, silakan kalau ada lagi. Oh iya, silakan Bu. Ya,
Ya, Bu Putri baru tadi datang menggantikan. Ya, terima kasih Bu Endang atas kesempatannya. Ini materi yang sangat menarik ya Bu, terkait disiplin positif dan ada solusi, yaitu penerapan segitiga restitusi. Bu, kan sekarang ini katanya Gen Z yang kita ajar ini mentalnya agak gimana ya Bu, katanya generasi strawberry, dipencet langsung koyak. Apakah pendekatan ini sebenarnya cocok dalam mendidik mereka yang katanya nggak bisa dikasarin, nggak bisa diomelin gitu, dan apakah ini juga berdampak kepada kesehatan mental mereka merasa lebih baik atau tidak? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Putri, pertanyaan yang luar biasa sekali. Generasi strawberry memang sekarang ini anak-anak zaman sekarang lebih dikenal Gen Z atau generasi strawberry ya, yang dikenal lemah nih mentalnya dan sebagainya. Padahal memang dalam pendidikan itu dimulai dari pendidikan di Hajar Dewantara itu memang sekarang ini diterapkan gitu. Yang tadinya teacher center menjadi student center dan lebih berpihak kepada murid. Jadi filosofi IHKHD itu adalah pendidikan berpihak pada murid. Makanya kurikulum Merdeka ini dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah supaya memang berpihak pada murid. Nah, tidak terlalu tegang dalam belajar, tapi juga ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh guru gimana supaya anak ini berbudi pekerti luhur sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan bagaimana kaitannya dengan generasi strawberry? Ya berarti tugas kita sebagai guru bagaimana menguatkan mental anak, bagaimana membuat anak berpikir solutif supaya tidak lemah mentalnya seperti itu. Nah, sekarang kan banyak faktor kenapa bisa anak itu menjadi generasi strawberry ya, misal dari lingkungan atau sekarang itu yang terkenal adalah K-pop, Korea dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita arahkan supaya anak tetap memiliki karakter profil pelajar Pancasila itu mandiri, kreatif, gotong royong dan sebagainya. Seperti itu, Putri. Terima kasih Bu Endang atas penjelasannya. Sukses selalu Bu Endang. Ya, terima kasih. Mungkin sekian ya Bapak Ibu mengenai budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyiapkan waktunya dan sudah memberikan pertanyaan dan cukup aktif di dalam kegiatan kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hayati, guru dari SMK Negeri 40 Jakarta. Hari ini saya mau memberikan umpan balik terhadap calon guru penggerak yang ada di sekolah saya, yaitu adalah Bu Endang Sulastri. Saya sudah mendengarkan pemaparan materi budaya positif yang sudah disampaikan sama Bu Endang. Pemaparan materinya sangat luar biasa, sangat cocok dengan apa yang saya sebagai guru yang ada di SMK 42 alami terhadap para peserta didik yang ada di sekolah. Dari pemaparan materi yang disampaikan sama Bu Endang itu sangat berguna sekali bagi saya sebagai guru dalam menangani budaya positif yang ada di SMK Negeri 42 Jakarta. Nah, umpan balik yang mau saya ambil setelah saya mendengarkan materi yang sudah disampaikan sama Bu Endang tadi, saya mau membahas tentang segitiga restitusi yang sudah dibuat sama Bu Endang. Tadi beliau memberikan pemaparan menceritakan tentang kegiatan keyakinan kelas yang dilakukan sama beliau bersama peserta didik di kelas yang melakukan sedikit kesalahan yang berhubungan dengan rambutnya yang panjang. Sebagai guru yang melaksanakan kegiatan segitiga restitusi terutama yang berhubungan dengan keyakinan kelas, apa yang sudah disampaikan sama Bu Endang tadi sangat menginspirasi saya supaya nanti kedepannya kalau saya menghadapi kejadian yang sama atau berhadapan dengan siswa yang mengalami problem yang sama, saya bisa meniru apa yang sudah dilakukan sama Bu Endang. Di mana yang dilakukan sama Bu Endang tadi yang pertama adalah beliau mengundang anak itu untuk diajak berdialog dengan menstabilkan identitas daripada peserta didik. Setelah beliau mengadakan wawancara dengan muridnya,
kegiatan menstabilitaskan identitas, kemudian beliau melakukan validasi tindakan yang salah, divalidasi tindakan salah dari muridnya tadi. Kemudian hal positif baiknya lagi yang beliau lakukan, beliau melakukan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama saat memulai awal pembelajaran. Dari kegiatan yang dilakukan tadi, saya memiliki nilai makna yang sangat tinggi bagi saya ke depannya, sehingga saya bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan, terutama yang berhubungan dengan budaya positif. Semoga kegiatan yang dilakukan sama Bu Endang dan memberikan materi atau informasi yang berhubungan dengan budaya positif nanti bermanfaat bagi peserta didik yang ada di SMK 42, kemudian bisa bermanfaat juga bagi saya, terutama guru, sehingga saya bisa menularkan apa yang sudah dipelajarkan Bu Endang selama beliau mengadakan pelatihan calon guru penggerak. Itu saja umpan balik yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya Bu Endang semakin sukses, kemudian budaya positif yang disampaikan juga ini sangat berguna bagi kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Putri Agustina, SPD, guru di SMK Negeri 42 Jakarta, rekan sejawat dari Ibu Endang Sulastri SPD yang sedang mengikuti program calon guru penggerak. Saya akan memberikan umpan balik dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Endang Sulastri terkait disiplin positif. Saya merasa ilmu yang didapat dari pemaparan Bu Endang sangat luar biasa karena bisa diterapkan oleh saya sebagai guru dan juga rekan-rekan lain yang melakukan pendidikan di sekolah. Saya melihat bahwa materi mulai dari tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, peran guru, ada 5 posisi kontrol, dan juga sampai pembuatan kesepakatan kelas dalam segitiga restitusi, itu menurut saya sangat luar biasa. Yang saya ingat yang pertama adalah mengenai hukuman. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman karena anak akan merasa bersalah atau disalahkan gitu, tanpa adanya upaya untuk membuat mereka menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka, dan mereka bisa lebih aware atau mawas diri terkait apa yang mereka lakukan. Jadi jangan melakukan hukuman, tapi lakukanlah restitusi atau berikanlah konsekuensi yang anak-anak sadari bahwa itu akan didapatkan apabila melakukan suatu kesalahan. Lalu terkait posisi kontrol, saya memahami dari posisi yang pertama sampai yang terakhir manajer, saya merasa saya masih terlalu friendly gitu. Saya masih sering menjadi guru yang di posisi kontrol teman, karena itu bisa membuat anak-anak nyaman dengan saya, tapi mungkin di satu sisi anak-anak menjadi lebih kurang istilahnya gitu kepada saya gitu. Jadi sebaiknya adalah melakukan peran yang manajer gitu. Jadi kalau dari saya terkait segitiga restitusi, penerapan kesepakatan kelas itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan kesepakatan kelas anak-anak itu bisa menyadari bahwa mereka itu punya nilai kebajikan yang harus mereka ikuti, dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menyadari apa yang seharusnya mereka lakukan gitu, dan juga bisa menyadari apa kesalahannya. Jadi dari penerapan segitiga restitusi itu akan membuat anak itu lebih berdaya, anak tidak merasa dikekang, dan juga anak tidak merasa kesehatan mentalnya terganggu karena diomelin dan diberi hukuman segala macam. Jadi anak-anak bisa lebih semangat lagi belajar, lebih menyadari pentingnya disiplin positif. Anak-anak juga bisa menjadi luar biasa dalam KBM, dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga setelah lulus dari SMK Negeri 42. Sekali lagi terima kasih Bu Endang atas materi yang telah disampaikan. Semoga ini juga bermanfaat buat kita semua, untuk guru, untuk anak-anak. Setelah lulus dia bisa lebih optimal dalam belajar dan memberikan manfaat ke masyarakat. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.